Setelah membangunkan Master Sekte Jiang, Jiang Yulian memberitahu Master Sekte Jiang tentang kunjungan di Chongjing. Mendengar adik laki-lakinya datang ke pintu, alis Master Sekte Jiang langsung berkerut. Ekspresi wajahnya juga menjadi suram, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Ketika Zeyan melihat ini, dia berkata, "Ayah mertua, meskipun adik laki-lakimu kejam, bagaimanapun juga kamu adalah kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa melakukan apapun padamu, kan? Kamu tidak perlu khawatir sangat banyak. Hei, kamu tidak tahu, orang ini pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah." Saat itu, Sekte Darah dan Tulangnya merugikan makhluk hidup, yang membuat banyak biksu kesal, jadi kami bertarung melawannya bersama-sama, termasuk aku. Kami mengejar dan membunuh orang-orang dari Sekte Tulang Darah sepanjang jalan. Pada akhirnya, orang-orang ini melarikan diri ke wilayah dinasti Xiao di wilayah barat, dan baru kemudian mereka lolos dari bencana. Sekarang dia tiba-tiba datang kepadaku, dia pasti ada di sini untuk membalas dendam. Di matanya, dia bukan kakak laki-laki. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kalian harus mengumpulkan semua murid terlebih dahulu. Jika kita benar-benar melakukannya, situasinya tidak benar. Kalian berdua akan melarikan diri. Semakin jauh semakin baik. Pemimpin Sekte Jiang memperingatkan Zeyan dan Jiang Yulian. Ayah, mereka hanya sedikit. Kita banyak, jadi tidak perlu takut. Jika kamu ingin melarikan diri, kami akan melarikan diri bersama, dan kamu tidak akan pernah ketinggalan. Jiang Yulian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, kami tidak akan meninggalkan ayah mertuamu sendirian, kami harus pergi bersama. Lalu di Chongjing datang ke sini mengejarku. Jika aku pergi, dia tidak akan pernah menyerah. Jika aku tetap di sini, kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri." Kata pemimpin Sekte Jiang, "Ayah mertua, bagaimana kalau saya menghubungi Tuan Chen? Selama Tuan Chen datang, pasti ada cara untuk menangani Sekte Darah dan Tulang ini." Zeyan berkata bahwa dia akan mengeluarkan slip giok untuk menghubungi Chen Ping. Tidak perlu. Bahkan jika kita menghubungi Tuan Chen, dia masih jauh. Saat kita sampai di sana, di Chongjing pasti sudah melarikan diri. Kalian berdua bisa memainkannya sebentar lagi. Setelah Master Sekte Jiang selesai berbicara, dia keluar ruangan untuk menemui di Chongjing. Zeyan dan Jiang Yulian mengikuti di belakang, dan murid lain dari Sekte Jiwa Iblis juga dipanggil. Pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya belum tiba di ruangan tempat di Chongjing beristirahat, tetapi di Chongjing telah menyadarinya dan kemudian memimpin yang lain keluar. "Kakak senior, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu?" Di Chongjing memandang pemimpin Sekte Jiang dan berkata sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. "Adik laki-laki, kekuatanmu saat ini mungkin yang tertinggi di antara banyak adik laki-laki." Melihat kekuatan di Chongjing, Master Sekte Jiang menjadi semakin panik. Dia baru berada di alam kesengsaraan tingkat 9, tetapi lawannya sudah berada di puncak alam Mahayana tingkat pertama. Tidak ada cara untuk menutupi kesenjangan besar dalam jumlah ini dengan angka. Terlebih lagi, orang-orang yang dibawa oleh di Chongjing semuanya berada di alam kesengsaraan, dan jauh lebih kuat daripada murid Sekte Jiwa Iblis. "Kakak senior, kamu tidak perlu terlalu memujiku. Jika kamu tidak menyatukan semua orang untuk memburuku saat itu, kekuatanku mungkin akan lebih tinggi daripada sekarang. Hanya saja setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun, dan kamu masih berada di alam melampaui kesengsaraan. Sungguh memalukan bagi tuan kita." Begitu di Chongjing membuka mulutnya, dia langsung menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Master Sekte Jiang tahu bahwa dia mungkin tidak bisa bersikap baik hari ini. "Adik laki-laki, ketika kami meninggalkan guru, dia menyuruh kami untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Meskipun kami adalah pembudidaya iblis, banyak orang yang berprasangka buruk terhadap kami dan bahkan memiliki kebencian terhadap kami, tetapi kami tidak bisa menyerah pada diri kami sendiri.
Kami harus mendapatkan kembali martabat sebagai pembudidaya iblis. Kami mengikuti biksu lain, tetapi metode kultivasi kami berbeda. Tidak ada perbedaan mendasar. Tapi kamu menghisap darah manusia dan menggerogoti tulang manusia. Kamu tidak berbeda dengan iblis. Aku tidak punya pilihan selain melakukan keadilan demi surga. Pemimpin Sekte Jiang hanya bisa menceritakan kesulitannya sendiri. Jika di Chongjing tidak melakukan ini, Master Sekte Jiang tidak akan mampu menyatukan semua orang untuk memburunya. Diam? Kamu terus mengatakan bahwa kamu melakukan keadilan untuk surga, tapi tahukah kamu apa itu surga? Jangan berpura-pura berbelas kasih padaku. Apakah kamu tidak pernah membunuh siapapun atau menjarah sumber daya? Di tempat seperti dunia para dewa dan manusia, kamu memberitahuku bahwa kamu bisa melakukan keadilan bagi surga. Itu hanya lelucon. Apakah ada jalan menuju surga di dunia para dewa dan manusia? Ini neraka, neraka tempat kita saling membunuh. Sejujurnya, aku di sini hari ini untuk membalas dendam. Aku akan menggunakan darah dan tulangmu untuk meningkatkan kekuatanku. Di Chongjing berhenti berpura-pura dan meneriaki pemimpin Sekte Jiang dengan marah. Adik laki-laki, aku bisa mengorbankan darah dan tulangku, selama kamu bersedia melewati orang-orang dari Sekte Jiwa Iblisku. Pemimpin Sekte Jiang tahu bahwa jika terjadi perkelahian, Sekte Jiwa Iblis mereka akan hancur. Jika dia mengorbankan dirinya sekarang untuk menyelamatkan Sekte Jiwa Iblis, dia sangat bersedia melakukannya. Ayah mertua, Metropolitan, Jiang Yulian, Zeyan dan banyak murid Sekte Jiwa Iblis semuanya memandang pemimpin Sekte Jiang dengan kaget. Semangat pengorbanan diri pemimpin Sekte Jiang sangat menyentuh hati semua orang. Kakak senior, demi sesama murid kita, aku harus menyetujui permintaanmu. Sayang sekali orang-orang di bawahku juga membutuhkan pelatihan dan sumber daya, dan murid-muridmu dari Sekte Jiwa Iblis adalah sumber daya terbaik. Jadi aku tidak bisa berjanji padamu bahwa tidak ada seorang pun dari Sekte Jiwa Iblismu yang bisa dibiarkan hidup, semuanya akan mati. Ada ketidakpedulian dan kekejaman di mata di Chongjing. Anda, pemimpin Sekte Jiang tercengang, matanya penuh amarah. Di Chongjing, jika kamu mendorongku terlalu keras, Sekte Jiwa Iblis kita tidak akan mudah tersinggung jika kita mencoba yang terbaik. Hahaha, aku hanya akan mendorongmu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa meremukkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Di Chongjing tersenyum dingin, dia sama sekali meremehkan pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang memandang di Chongjing dan tahu bahwa tidak ada ruang untuk bernegosiasi dengan orang ini, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, semua orang di Sekte Jiwa Iblis harus mematuhi perintah dan bertarung dengan orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini. Bahkan jika itu berarti kematian, kita tidak bisa membiarkannya. Mereka menghisap darah dan mengunyah tulang. Pemimpin Sekte Jiang meraung dan menembak langsung ke arah di Chongjing. Untuk menghadapi seseorang seperti di Chongjing yang lebih kuat darinya, dia harus menyerang terlebih dahulu dan mengejutkannya. Segera setelah dia mengambil tindakan, pemimpin Sekte Jiang menggunakan seluruh kekuatan dan energi spiritualnya yang mengejutkan untuk bergerak menuju di Chongjing. Orang lain dari Sekte Jiwa Iblis juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Bagaimanapun, semua orang sudah mati, dan semua orang di Sekte Jiwa Iblis telah melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Bum bum bum. Untuk sesaat, Sekte Jiwa Iblis terus mengaum, dan bumi berguncang. Energi spiritual itu seperti gelombang, menyebar satu demi satu. Namun, murid dari Sekte Jiwa Iblis memiliki kekuatan yang lebih rendah, dan tak lama kemudian seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis jatuh ke tanah dengan luka serius. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang tidak mencoba membunuh mereka, karena jika orang-orang ini mati, mereka tidak dapat digunakan sebagai sumber daya budidaya. Hanya ketika Anda masih hidup, darah dan tulang di tubuh Anda paling berharga. Tapi berbeda dengan makhluk abadi yang jatuh. Bahkan jika makhluk abadi itu sudah lama mati, tulang abadi mereka masih bernilai sangat tinggi. Mata Master Sekte Jiang membelalak dan dia terus menyerang di Chongjing.
Setiap kali dia menyerang, dia sangat kejam. Sayangnya Di Chongjing dengan mudah mengelak setiap saat. Di Chongjing hanya mempermainkan Master Sekte Jiang saat ini. Dia tidak berniat membunuhnya. Dia terus menghindar, membuat Master Sekte Jiang bingung seperti monyet yang dipermainkan. Tapi murid-murid Sekte Jiwa Iblis itu jatuh satu persatu dan terluka parah. Zeyan mencoba yang terbaik, dan apinya mengarah ke murid-murid Sekte Darah dan Tulang. Sangat disayangkan kekuatan Zeyan terlalu rendah. Bahkan jika api menghantam orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang, mereka tidak akan dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Hanya dalam 10 menit, hanya beberapa murid dari Sekte Iblis Jiwa yang bisa berdiri. Yang lainnya jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia terengah-engah dan merasa sangat sakit di dalam. Konsumsi yang intens membuat Master Sekte Jiang sulit untuk mengumpulkan pukulan yang mengerikan pada saat ini. Dengan begitu banyak murid yang terluka, Master Sekte Jiang sangat cemas. Engah, seteguk darah muncrat, dan aura di tubuh pemimpin Sekte Jiang langsung menurun. Ayah mertua, Zeyan dan Jiang Yulian bergegas dan membantu pemimpin Sekte Jiang. Pada saat ini, aura seluruh tubuh pemimpin Sekte Jiang telah menjadi lemah, wajahnya dipenuhi kerutan, dan dia tampak jauh lebih tua. Api hebat yang menyerang jantungnya, ditambah dengan konsumsi yang cepat, membuat tubuh Master Sekte Jiang tidak mampu menahannya dan dia pingsan. Melihat pemandangan ini, Di Chongjing sangat bangga. Kakak senior, kamu benar-benar noob. Aku bahkan tidak melawan. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Jika kamu tidak membunuhku, maka aku dapat mengambil tindakan terhadap putrimu. Ada begitu banyak orang di bawahku, dan mereka belum pernah merasakan rasa kultivasi ganda. Di Chongjing dengan sengaja memprovokasi pemimpin Sekte Jiang. Anda, engah. Pemimpin Sekte Jiang memuntahkan seteguk darah lagi, napasnya menjadi semakin lemah. Hahaha, Di Chongjing tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Aku mengandalkan nenekmu. Zeyan marah. Jiang Yulian adalah wanitanya. Di Chongjing berani mempermalukannya seperti ini. Saya melihat api keluar dari seluruh tubuh Zeyan, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Langit dipenuhi api merah, dan kemudian Zeyan bergegas menuju Di Chongjing dengan putus asa. Zeyan ingin menggunakan tubuhnya sebagai senjata dan langsung mati bersama Di Chongjing. Di Chongjing tertegun sejenak, lalu mencibir, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Saya melihat Di Chongjing melambaikan tangannya, dan kabut darah menyebar, langsung menutupi Zeyan. Api di tubuh Zeyan langsung padam, dan kemudian dia seperti menabrak dinding. Dia terbang dan jatuh dengan keras di kaki Jiang Yulian. Zeyan. Jiang Yulian ingin membantunya berdiri seperti ini, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Zeyan terluka, dan serius. Bagaimanapun, Di Chongjing adalah master di alam Mahayana, jadi mudah untuk menghadapi Zeyan. Yulian, maafkan aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu. Wajah Zeyan dipenuhi rasa bersalah. Sebagai seorang pria, tidak bisa melindungi wanitanya sendiri adalah tanda paling tidak kompeten. Berhenti bicara, berhenti bicara. Jika Tuhan benar-benar ingin kita mati, maka kita akan mati bersama. Jiang Yulian berkata sambil menangis. Keponakan tertua, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati. Tapi kamu harus membuat anak buahku merasa nyaman sebelum kamu mati. Setelah Di Chongjing selesai berbicara, dia mengedipkan mata ke bawahannya dan berkata, silakan, jangan ambil, berbaris saja satu persatu. Terima kasih, Guru. Beberapa orang dari Sekte Darah dan Tulang memiliki mata berbinar, dan kemudian mereka menuju ke arah Jiang Yulian. Di Chongjing, kamu binatang buas. Jika sesuatu terjadi padamu, datanglah kepadaku sendiri dan aku akan membawanya sendiri. Jangan lakukan apapun pada putriku. Pemimpin Sekte Jiang meraung,
tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mata Zeyan juga menyemburkan api, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Jiang Yulian memegang pedang panjang di tangannya dan memandang orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang, yang matanya bersinar terang, dengan tekad di matanya. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini berhasil. Gadis kecil, jangan berpikir kamu melawan. Patuh saja dan tutup matamu dan ini akan segera berakhir. Kami berjanji akan sangat lembut kepadamu, apalagi kamu bukan lagi seorang wanita muda, jadi jangan berpura-pura menjadi gadis yang setia dan setia. Jika Anda melayani kami dengan baik, kami dapat meminta Master Sekte untuk melepaskan Anda. Beberapa orang dari Sekte Darah dan Tulang membujuk Jiang Yulian.